Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Oppo A57. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat nyebut istilah hero product di suatu brand ya, yaitu produk yang paling dibanggain, paling banyak iklannya, dan paling banyak dilihat sama orang-orang. Kalau untuk HP Oppo, hero produknya itu kan Oppo seri Reno ya, yang mainnya di harga 5-7 jutaan. Tapi apakah mereka produk paling laris? Enggak juga, karena berdasarkan laporan dari lembaga survei terkenal, justru HP Oppo yang paling laris salah satunya di awal tahun ini yaitu Oppo A55. Nah, sekarang Oppo A55 ini tuh udah punya penerusnya lagi nih, yaitu Oppo A57. Tapi kalau dibandingin sama A55, apa aja sih yang baru dari HP ini? Ya, kalau ngelihat harga resminya, Oppo A57 ini emang dibanderol lebih murah daripada Oppo A55. Sekitar 300.000 lebih murah ya, jadi ini harga resminya di 2,399 juta. Harga lebih murah, tapi dapat desain yang lebih cakep. Yes, akhirnya Oppo seri A2 jutaan udah bisa ngusung desain ngotak dan flat yang cakep banget kayak gini. Karena sebelumnya desain kayak gini tuh cuma diadopsi di Oppo seri Reno, tepatnya di Reno 7 dan 7Z untuk tahun ini. Nah, untuk bagian-bagian yang udah bagus di seri sebelumnya, ini juga masih dipertahankan ya di Oppo A57. Seperti Oppo Glow, yang bikin bagian belakang bodinya ini tuh udah anti baret sama anti bekas sidik jari. Dan HP ini juga harusnya udah nggak bikin insecure ya, andai kehujanan atau ketumpahan botol air minum. Karena Oppo A57 sendiri udah ngantongin sertifikasi IPX4, yang mana ini HP tuh udah tahan percikan air dari segala arah. Terus ada satu tambahan lagi, yang mana nggak ada di Oppo A55, yaitu sertifikasi IP5X. Ini udah tahan debu juga ya, jadi kalau misalnya HP-nya kemasukan debu, harusnya masih aman sih. Nah, dua proteksi kayak gini lumayan ngebantu ya untuk meminimalisir kerusakan, terutama buat Anda yang sering teledor ketika pakai HP, apalagi yang berhubungan sama cairan atau debu. Untuk varian memori sebenarnya nggak ada yang beda ya, masih dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Nah, yang baru di A57 ini sekarang RAM-nya tuh bisa ditambah pakai virtual RAM, itu bisa sampai 4GB. Ini dengan ngambil sebagian penyimpanan internalnya buat ngebantu RAM utama, terutama pas untuk kegiatan multitasking ya. Terus untuk slot micro SD-nya di sini juga punya kapasitas yang lebih gede ya, yaitu sampai 1 TB. Ini lebih gede sih daripada Oppo A55 yang cuma dukung sampai 256GB. Ya, ini 1 TB. Tapi lagi-lagi saya nggak yakin sih kalau Anda pakai HP ini terus pakai micro SD sampai 1 TB. Karena harga micro SD 1 TB itu kemungkinan harganya mirip-mirip ya dengan harga HP ini. Untuk softwarenya, Oppo A57 ini udah pakai software yang paling up to date untuk saat ini, yaitu ColorOS 12.1, yang basisnya udah Android 12. Nah, ada cukup banyak fitur baru sih di sini, tapi salah satu fitur yang cukup favorit buat saya yaitu fitur Flex Drop ya, yang mana kita tuh bisa ngebuka aplikasi dalam tampilan yang mengambang di atas aplikasi lain. Ini kepake banget sih, terutama pas saya lagi asik-asiknya nonton, misalnya lagi nonton Netflix gitu. Terus tiba-tiba ada teman yang lagi ngechat gitu, chat WhatsApp misalnya. Itu tinggal aja buka aplikasi WhatsApp-nya dan nanti bakal nongol sebagai aplikasi yang ngambang di atas Netflix tadi. Dan di situ kita bisa langsung ngebales chat WhatsApp-nya juga. Terus yang gak kalah menarik, Flex Drop ini tuh juga bisa ngatur ukuran aplikasi yang ngambang tadi mau segede apa. Itu bisa diatur. Mau dipakai yang kecil atau yang gede. Itu sesuai selera kita. Pas ngeliat layarnya sih sebenarnya nggak gitu kelihatan bedanya ya Oppo A55 dengan A57 gitu. Karena ya masih sama-sama layarnya tuh pakai resolusi HD+, terus masih pakai panel IPS LCD juga. Tapi kalau dilihat lebih detail, layar Oppo A57 yang emang udah support 100% DCI-P3 ini memang punya warna yang lebih pekat gitu ya. Kayak misalnya warna hijau daun itu bisa kelihatan lebih hijau, warna biru langit itu bisa kelihatan lebih biru. Dan karena DCI-P3 ini sebagian besar sering dipakai di industri perfilman, pas lagi dipakai nonton di HP ini tuh memang warna-warna yang ditampilin itu kelihatan lebih realistis sih. Dan ini kerasa banget pas saya lagi nonton Netflix. Terus untuk speakernya di A57 sekarang juga lebih nampol ya, karena di sini udah pakai 2 buah speaker, tepatnya di sisi atas bawah atau kiri kanan kalau ngelihatnya landscape kayak gini. Ya, Oppo sendiri nyebutnya Ultra Linear Stereo Speaker. Sebenarnya kenceng atau enggak itu relatif sih, tapi dengan adanya speaker stereo kayak gini tuh bisa ngasih feel yang lebih balance ya.
kita dengerin suara dari kiri kanan itu tentunya bakal lebih mantep, terutama untuk HP yang harganya 2 jutaan. Nah, sejauh apa sih bedanya speaker stereo di A57 dengan mono speaker di A55? Coba deh dengerin. Tapi fitur baru yang paling menarik buat saya di A57 ini lebih ke chargernya sih, yang sekarang udah pakai SuperVOOC 33 watt. Nah, bagian charger ini tuh sering saya keluhin ya pas lagi pakai A55. Karena waktu itu kan dia pakai charger 18 watt ya, yang buat ngisi baterai sampai penuh itu bahkan bisa sampai 2 jam lebih. Lain cerita nih pas lagi nyobain A57 ini. Yes, dengan SuperVOOC 33 watt, durasi ngecasnya tuh bisa dipangkas 2 kali lebih cepat. Ini saya cas dari 10%, sekitar 30 menit, baterainya tuh udah diisi separuh lebih. Dan sampai bener-bener penuh, itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Tapi yang paling berasa dari charger cepet kayak gini tuh pas dipakai untuk kebutuhan yang darurat ya, mendadak. Kayak misalnya bentar lagi tuh saya mau ada Zoom meeting, dan posisi HP-nya tuh lowbat gitu. Ini dicas sekitar 15 menit aja, ini HP udah bisa dipakai Zoom meeting sekitar 2,5 jam non-stop. Mantep kan? Ya, dengan nama besar SuperVOOC yang memang punya track record bagus buat HP 3 jutaannya Oppo, teknologi 33 watt SuperVOOC ini memang bisa dibilang fitur mewah ya, pas didatengin di HP 2 jutaannya Oppo. Tapi supaya harganya lebih masuk, memang sih ada bagian-bagian yang harus dikorbanin demi bisa datengin teknologi fast charging ini. Paling berasa itu di bagian kameranya ya, yang resolusinya tuh di 13 megapiksel. Ya sebenarnya kalau pakai Oppo A55 dan nggak pakai mode resolusi tingginya, itu defaultnya memang sama-sama di 12 megapikselan sih. Tapi biar lebih kelihatan jelas bedanya, berikut ini saya sandingin beberapa hasil foto yang saya jepret pakai Oppo A55 dan Oppo A57 di salah satu tempat yang lagi viral belakangan ini. Here we go, Citayam Fashion Week. Ya, kemarin cuma bisa lihat kayak ginian di TikTok doang. Sekarang akhirnya nyobain nyempetin ke Citayam Fashion Week. Asli ini tempat rame banget, Pak. Lautan manusia nih, semua orang pada ngumpul di sini ya. Oh, di depan Janji Jiwa, tempat yang lagi viral banget buat sekarang ini. Semua orang pada bikin konten, pada foto-foto, pada bikin TikTok. Gokil, rame banget. Ini jam pulang kerja ya. Ini bukan weekend loh, ini weekday. Tapi rame banget. Sampai mobil mau nyebrang aja tuh susah ya. Karena pada foto-foto di zebra crossnya tuh pada siap-siap foto di catwalknya di zebra cross. Ini sambil nyobain kamera videonya Oppo A57 ya, dibarengin sama Oppo A55.
Buset, ramai banget tuh di belakang itu. Ada foto-foto, pada bikin konten TikTok. Tapi so far sih enak juga buat nongkrong di sini sambil bikin konten ya, jadi lebih leluasa gitu. Karena semua orang ya pada bawa kamera, bawa handphone, buat ya mumpung lagi viral lah, sekalian nyobain serunya nongkrong di sini. Nih, sambil jalan, sambil nyari bonge sama kurma, nggak nemu saya gitu tadi. Ya dengan harga yang lebih murah, saya nggak gitu ngarep sih sama mesin performanya. Ya ternyata tuh sama aja ya dengan Oppo A55, yaitu sama-sama pakai Helio G35. Kalau untuk penggunaan di tahun ini, sebenarnya mesin ini tuh lebih cocok untuk kebutuhan yang standar-standar aja sih. Kayak misalnya dipakai buat chatting, buat main TikTok, atau main sosmed yang lain. Buat dipakai Zoom meeting masih oke, cuma jangan sambil buka aplikasi yang lain ya, karena bakal kerasa berat banget. Buat maraton nonton Netflix, ini nampol sih asli. Yang saya suka karena daya tahan baterainya tuh awet banget. Ini saya geber buat maraton sekitar 2 jam, baterainya tuh cuma ngurang sekitar 10%-an. Nah, lain cerita nih, kalau Anda tuh ngejar desain HP keren plus durable, ngecas ngebut, speaker stereo, dan maunya HP Oppo tapi nggak mahal-mahal banget. Nah, Oppo A57 ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Ya, semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung sama fitur-fitur baru di Oppo A57 dan bedanya dengan Oppo A55. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.